Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita, masih kitab Kejadian. Dan kita ambil tema yang kali ini agak jarang ya disinggung oleh para pengajar Alkitab. Saya tergerak mengambil tema, saya menamakan judul tema ini adalah Hukum Toledot. Nah, ini kalau dengarnya pun juga nanti saya jelasin dulu ya. Hukum Toledot ya. Saya mulai dulu dari penjelasan tentang hukum. Apa itu artinya hukum ya. Saya beri contoh aja gravitasi ya. Itu hukum ya. Dan ditemukan oleh Newton. Ya, Isaac Newton itu orang Inggris itu. Jadi hukum gravitasi itu artinya gaya tarik bumi, artinya kalau kita lempar benda itu ke atas, pasti jatuhnya ke bawah. Entah kita lempar itu di London, di Jakarta, di Medan, di Surabaya, dimanapun ya. Kalau kita lempar benda ke atas, dia pasti jatuhnya ke bawah. Ya. Mengapa demikian? Itu karena ada hukum yang kita sebut gravitasi. Hukum itu berarti suatu keteraturan. Suatu yang terus-menerus terjadi. Ya, entahkah orang percaya, entahkah orang mengenal hukum itu, entahkah orang tahu atau tidak, itu enggak masalah. Yang penting hukum itu pasti dia bekerja. Ya. Jadi hukum itu fakta di mana bumi ini pasti menarik. Ya. Itu makanya hukum itu kita menyebutnya keteraturan. Ya, karena selalu terjadi begitu. Ya, lempar benda ke atas selalu jatuh ke bawah. Ya, itu artinya hukum, keteraturan. Jadi ini ada hukum yang namanya hukum Toledot. Nah, itu Toledot ini apa ya? Hukum itu artinya keteraturan Toledot. Entah orang itu tahu atau tidak Toledot itu, dia akan tetap bekerja hukum itu. Ya, entahkah orang itu percaya atau tidak masalah. Ya, Toledot itu suatu hukum, artinya dia pasti bekerja. Ya, Tuhan sudah menetapkan itu. Ya, sebagaimana Tuhan menetapkan hukum gravitasi, demikian juga Dia menetapkan hukum Toledot. Ya, nah mari kita lihat dulu istilah Toledot ini apa. Ini dalam kitab Kejadian, istilah ini muncul 10 kali. Ya. Toledot itu, dan ada satu kali di kitab Bilangan. Coba dulu kita melihat ini dulu yang apa? Ini ada satu buku, ini dua buku dulu ya, kita lihat sebentar aja untuk mendapat bantuan lah ya. Kalau kita selidiki sendiri, lama sekali ya. Nah ini ada buku ini bagus ini ya. Dia apa? Complete Expository Dictionary Old and New Testament. Jadi kalau dalam ini Toledot itu sama dengan Dor, istilah Ibrani itu Toledot dengan Dor itu dia sama tapi artinya beda. Sering diterjemahkan sama, keturunan atau genealogi ya atau generation gitu ya, tapi sebenarnya dia beda. Nah, kalau istilah Dor ini saya lihat dulu ya, ada 167 kali muncul dalam Perjanjian Lama, sering diterjemahkan generasi. Yang itu artinya generasi itu dipandang kurang lebih 40 tahun lah ya. Generasinya si A, generasi si B itu sekitar 40 tahun hitungannya. Jadi ini bukan itu yang dimaksud Toledot ya. Kalau generasi ini Dor ini ya, kalau dalam istilah Yunaninya Genea. Ini muncul dalam Perjanjian Baru 43 kali. Ini salah satu dipakai oleh Matius. Genea itu untuk menguraikan atau menjelaskan anggota-anggota yang berurutan itu loh dalam satu keluarga tertentu. Dalam hal ini keluarga Abraham itu ya. Nah, kita akan bahas itu nanti, Matius 1 itu. Tapi yang saya mau katakan, mau lihat di sini, saudaraku, bahwa Toledot itu bukan itu artinya. Ya, bukan generasi dalam pengertian seperti istilah Dor, bukan. Toledot itu, ini ada buku lagi nih, bagus sekali nih. Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis ya. Nah, dia bilang begini. Toledot itu
lebih tepat dibilang origin, awal atau kelahiran ya. Atau dia bilang memang garis keturunan juga dia bilang di situ. Tapi dia bilang begini, Toledot itu berasal dari kata kerja yalat Ibrani itu, yang artinya bapak atau memperanakan atau keturunan juga ya. Jadi Toledot itu nggak bicara generasi dalam satu generasi 40 tahun, bukan begitu. Nah, ini Toledot ini saya paling senang ketika ini Alkitab yang literal, dia menerjemahkannya bukan generasi, bukan juga origin ya, bukan juga keturunan gitu, bukan. Tapi dia menerjemahkannya Toledot di sini birth, tapi bentuknya jamak. Nah, saya sebut dulu ya. Dalam kitab Kejadian ada 10 kali istilah Toledot itu muncul, ya. Di sini dikatakan yang pertama, ya. Dia kalimatnya, these are birds of the heavens and of the earth. Inilah kelahiran jamak ya, dari langit dan bumi. Nah, yang kedua, ya, kita lihat lagi di sini. Pasal 5 Kejadian. These are an account of the birth of Adam. Kelahiran Adam. Jadi sepertinya Adam lahir nggak sekali. Memang dia sekali ada. Kemudian anak-anaknya atau keturunannya itu masih disebut kelahiran Adam. Nah, nanti saya jelasin. Ada ungkapan ya, ini ada ungkapan yang biasa kita dengar. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Makanya kalau misalnya bapaknya presiden, biasa itu anaknya juga itu presiden, ya. Kalau bapaknya ibunya pemusik, anaknya itu biasa pemusik juga, ya. Gampang dia belajar musik, ya. Karena ini sebenarnya kelahiran, ya, misalnya presiden kita pertama lah, Bung Karno. Itu sebenarnya kelahiran Bung Karno enggak satu kali. Dia lahir juga Bung Karno itu dalam diri Megawati. Lahir juga barangkali Megawati dalam diri Puan Maharani itu. Jadi itu yang dimaksud Toledot itu. Dan itu dahsyat sekali pengertiannya. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anaknya dan keturunan ketiga keempat. Kadang-kadang kita bingung, kenapa? Yang Bapa yang salah, kenapa sampai jatuh ke keturunan ketiga keempat? Itulah dia hukum Toledot. Hukum birth, ya, kelahiran itu. Nah, ini coba yang ketiga dulu. Ini ada 10 ya. Ini ada lagi kelahiran Nuh, ya. Kemudian diputus ya, ada lagi. Jadi Toledot itu artinya Tuhan kejadian itu ya. In the beginning, itu istilahnya Bereshit, istilah Ibrani itu sebenarnya bentuknya jamak. Jadi kitab Kejadian itu permulaan dalam pengertian banyak permulaan di situ. Setidaknya di sini ada 10 permulaan. Permulaan langit bumi, permulaan Adam, permulaan Nuh, permulaan Terah dan sebagainya, ya. Jadi apa sih artinya maknanya ini? Jadi gini lah, saya mencoba menjelaskan ini, nggak gampang ngejelasinnya, tapi nanti kesimpulannya sangat menyenangkan sekali lah ya. Nggak gampang, karena jarang orang tahu bahwa itu ada hukum itu, ya. Kenapa? Ada kadang-kadang saya perhatikan itu secara rohani. Misalnya bapaknya hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menderita, dia babak belur dia. Tentu anaknya melayani juga, tapi kayaknya enak banget, lancar gitu ya. Lancar ya, tinggal menikmati kayak ada warisan rohani gitu ya. Anaknya itu lancar ya, pelayanannya apa semuanya, keluarganya apa semuanya. Itu karena udah ada orang sebelumnya yang menderita babak belur ya. Jadi ini hukum Toledot. Itu hukum Toledot ya. Pernah juga ada begini, saya coba deh bercontoh-contoh deh ya supaya makin jelas lah ya. Ada seorang meneliti, itu Jonathan Edwards, itu seorang pelayan Tuhan ya. Diteliti 17 keturunannya. 17 kalau nggak salah saya. Kemudian ada seorang penjahat, diteliti juga keturunannya, 17 juga. Nanti dicek,
Ini keturunan-keturunannya nih. Keturunan Jonathan Edward, banyak orang-orang yang berguna lah bagi dunia ini. Ada pengacara, ada pelayan Tuhan, ada orang-orang sukses lah ya, orang-orang terhormat dalam masyarakat lah. Itu keturunan si Jonathan Edward. Tapi kalau keturunan penjahat ini, waduh, ya itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Rusak, banyak yang rusak, ya. Banyak yang rusak. Jadi ini hukum Toledo, ya, hukum Toledo, ya. Nah, coba dulu kita lihat satu contoh lah di Alkitab ini lah, ya, tentang Yehuda dan Efraim, ya. Ini berlaku hukum Toledo ini, ya. Kepada Yehuda kan berkat Yakub itu adalah tongkat kerajaan, ya kan, tidak akan beralih daripadamu. Itu berkat Yakub untuk Yehuda, ya. Pada waktu itu Yehuda belum menjadi raja, belum atas apanya, belum. Bahkan si Yusuf itu yang dapat mimpi bahwa seluruh saudaranya akan sujud menyembah dia. Ini berkat Yehuda ya, pegang dulu ya. Tongkat kerajaan itu, Mesias itu artinya akan turun dari Yehuda. Kemudian Yakub juga memberkati kan Manasye dan Efraim, dan diutamakanlah Efraim, ya kan? Jadi diutamakan Efraim, berkatnya tuh pokoknya lebih daripada Manasye lah, ya. Memang nggak ada berkat tongkat kerajaan tuh nggak ada Efraim. Hanya ketika Yehuda jatuh, ini ceritanya begini, ini keturunan Yehuda ya. Semuanya ini sudah lihat di Efraim ini. Joshua itu berasal dari suku Efraim kan. Ketika itu Joshua mimpin Israel masuk ke tanah perjanjian, itu tabut itu masuknya ke Shilo, itu daerah Efraim. Shilo. Jadi tabut itu di situ hanya karena itu ada seorang yang namanya hakim itu, dalam namanya apa, Hakim Eli. Dia berbuat salah, ya. Ada anaknya Hofni Pinehas jahat ya, si Eli nggak menegur dengan keras. Dan kemudian Israel sedang berperang sama Filistin, tabut itu dibawa, ya. Matilah Hofni Pinehas di situ dan tabutnya dicuri oleh orang Filistin. Kemudian jatuhlah ini. Tuhan di kitab Nabi-Nabi dikatakan Tuhan menolak Efraim dan memilih Yehuda. Dan dari sinilah Daud itu kan, dia mendapatkan tongkat kerajaan itu. Tapi suatu saat Daud ini punya anak kan Salomo. Salomo punya ini karena Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Kemudian Tuhan bilang aku akan pecah kerajaan Salomo itu. Dipecahlah kerajaan Salomo menjadi jadi Rehabeam, ini anak Salomo, suku Yehuda. Satu lagi Jerobeam bin Nebat, itu suku Efraim. Sudah dinubuatkan oleh Ahia, nabi yang di Shilo. Ya, jadi kayaknya Efraim dengan Yehuda ini kayaknya bukan bertarung ya. Apa namanya? Bersaing. Ya. Kemudian ini kejadian ini kenapa Yehuda enggak dengan suku Dan, kenapa Yehuda enggak suku yang enggak, itu karena ada ucapan Yakub itu. Yakub memberkati Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan beralih daripadamu. Yakub memberkati Efraim ini suku yang diutamakan, lebih besar, dia menjadi bangsa yang besar, kuat dan sebagainya. Ya. Nah, bahkan hak kesulungan itu juga jatuh kepada Yusuf ya, bukan kepada Ruben. Jadi maksud saya begini, itu hukum Toledo bekerja dalam suku Yehuda dan juga dalam suku Efraim, ya. Nah di suku Efraim saya ulangi lagi dulu. Ada seorang yang namanya Jerobeam bin Nebat, itu dapat janji, sudah lihat tadi di kitab raja-raja itu, satu raja-raja dari Ahia ini, atau kita baca aja. Satu Raja-Raja 11 ini. Coba dulu ya, kita baca aja ya. Satu Raja-Raja 11. Saya sedang mencoba dengan contoh-contoh menjelaskan hukum Toledo. Ya. Coba dulu satu Raja-Raja ya, kita 11 ya. Ini ada janji dari Nabi Ahia ini kepada Jerobeam bin Nebat, keturunan Efraim. Janjinya mirip dengan janji yang diucapkan Tuhan kepada Daud. Kita lihat nih, perhatikan nih ya.
pasal 11 ini ya. Karena Salomo dibilang begini. Ini Ahia nih ya. Kepada Jerobeam bin Nebat suku Efraim. Ya, pasal 26 dia bilang Jerobeam bin Nebat seorang Efraim. Ya, dia pegawai Salomo tadinya. Dibilang begini. Janjinya itu perhatikan ini ya. Dan jika engkau, jadi artinya gini, Tuhan si Ahia itu robek 12 robekan, 10 dikasih kepada Jerobeam bin Nebat suku Efraim, 2 kepada Rehabeam, itulah dia Yehuda dan Benyamin, ya. Nah, yang 10 ini Tuhan janjinya begini. Mirip sekali dengan janji kepada Daud. Dan dikatakan ayat 38, jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka perhatikan, aku akan menyertai engkau nih kepada Jerobeam bin Nebat ya, suku Efraim ya. Aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Sambung lagi. Aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Baru ayat 39 kesimpulannya. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Ya. Saudara perhatikan ini. Kenapa Efraim kayaknya jadi bersaing dengan Yehuda? Itu karena hukum Toledot, karena Yakub memberkati Efraim dia lebih dulu. Kenapa nggak Manasye yang tampil tokoh-tokoh istilahnya ya? Kenapa Joshua misalnya tokohnya dari Efraim? Kemudian ini Jerobeam bin Nebat dari Efraim juga. Bahkan dia mendapat janji yang mirip dengan janji Tuhan kepada Daud. Walaupun Tuhan tetap karena berkat Daud itu tongkat kerajaan tidak akan beralih daripadamu. Tetap akhirnya di Yehezkiel pasal 37 sudah bisa baca. Yehezkiel pasal 37 itu disatukanlah Efraim dengan Yehuda. Yehuda dan semua suku yang ikutinnya, Efraim ini disatukan. Tapi di sana dikatakan pemimpinnya itu gembalanya Daud dari keturunan Yehuda. Kalau saudara melihat cerita ini, kayaknya kayak kebetulan aja ya. Itu kebetulan ceritanya, emang kebetulan aja Efraim yang enggak kebetulan. Itu adalah hukum Toledot yang sedang bekerja dalam keturunan Yehuda maupun dalam keturunan Efraim. Ya, itu hukum Toledot, enggak kebetulan. Jadi saudaraku, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Saudara dan saya mengalami kehidupan begini itu karena ada hukum Toledot. Iya. Untung aja kalau nenek moyang kita kalau dia penjahat, barangkali kita juga nggak jauh-jauh dari situ. Kecuali kayak ada yang lelucon ini. Dia bilang gini, ditanya, kau penjahat ya kan? Kenapa kau penjahat? Bapakmu apa? Bapak saya polisi pak, katanya. Polisi bapaknya. Kok kenapa? Bapakmu polisi, kok jadi penjahat? Kan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nah ini si pelawak ini bilang, iya pak, buah itu jatuh di sungai. Jadi sungai itu bawa jauh buah itu sehingga jauh dari pohonnya. Tapi bagaimanapun ini lucu ceritanya. Tapi itu hukum Toledot, ya. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Saudara lihat keturunan ini ya. Keturunan suku Yehuda, suku Efraim terjadi begitu itu tidak kebetulan. Kenapa Jerobeam bin Nebat seperti dari suku Efraim? Kenapa Joshua dari suku Efraim? Kenapa Jerobeam bin Nebat mendapat janji mirip dengan Daud? Itu juga nggak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Itu hukum Toledot sedang bekerja. Ya. Nah, kemudian Abraham. Ya, bicara dulu Abraham. Ya. Karena anehnya yang 10 Toledot ini ya. Saya sebut yang 10 Toledot ini ya di kitab Kejadian ya. Pertama, Toledot langit dan bumi. Kelahiran langit dan bumi. Ini ceritanya sampai nanti dipotong di pasal 5 itu. Adam. Kemudian Toledot Adam, Nuh, Toledot Sem, Ham dan Jafet, Toledot Sem. Kemudian yang keenam, Toledot Terah. Kenapa enggak Toledot Adam? Abraham. Nanti saya jelasin dulu. Yang ketujuh, Toledot Ismail. Yang kedelapan, Toledot Ishak. Yang kesembilan, Toledot Esau. Yang kesepuluh, Toledot dari keturunan Yakub. Nah, Toledot dari keturunan Yakub ini, kenapa Abraham
Tidak disebut di situ Toledotnya Abraham. Abraham ini seorang yang spesial dalam sejarah ini karena dia diputus suruh keluar dari rumah bapakmu. Ini lihat Kejadian 12 itu ya. Coba saya lihat itu. Kenapa demikian ya? Perhatikan ini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu. Jadi Tuhan putus itu Toledotnya si Terah dengan mengeluarkan Abraham itu. Abraham tidak termasuk kelahiran Terah, jadi seolah-olah begitu ya. Karena begini, ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia sampai ke Haran, dia masih Terah memimpin di situ. Masih Terah yang bawa. Di Haran itu. Nah Terah itu mesti mati dia di Haran. Baru Abraham bisa jalan menuju tanah perjanjian. Kenapa? Karena memang diputus oleh Tuhan Toledotnya itu. Istilahnya hukum Toledot itu putus. Sehingga Abraham bukan seolah-olah. Memang dia permulaan atau kelahiran sesuatu yang baru. Itulah dia karena Abraham dipanggil kelahiran kerajaan, kalau saya menyebutnya kelahiran Kristus atau kelahiran kerajaan sorga di bumi. Katanya itu tujuannya. Dia menjadi bapak, origin, ya, permulaan. Ya, tidak ada orang dapat janji seperti Abraham. Nuh, Ayub kemungkinan besar dia sebelum Abraham, Ishak, Yakub. Nggak ada janji itu. Janji itu cuma dapat si Abraham ini. Dia makanya bapak orang beriman. Seluruh nanti orang beriman nanti keturunan Abraham. Dana kita masuk Matius ya kalau sempat ya. Kenapa di Matius itu genealoginya itu mulainya dari Abraham? Kenapa nggak dari Nuh? Kenapa nggak dari Terah? Itu karena Abraham itu diputus dan Abraham dibikin mulai segala sesuatu. Mungkin kita sambung aja ya. Coba dulu ya, kita sambung aja lah. Oke. Matius pasal 1 ya. Matius pasal 1. Ini Matius pasal 1 ya. Jadi nggak mungkin kita baca ini, nggak sempat ya. Nah, lebih bagus besok aja lah ya. Besok aja lah ya. Karena ini memang hukum Toledot ini sesuatu yang baru. Jadi harus diulang juga sedikit besok itu ya. Karena ini dari Abraham itu nanti ada Kristus di sini nih ini yang dibilang 14 keturunan 14 yang ke-14 itu Kristus. Keturunan Abraham ya, Toledotnya Abraham. Oke lah. Coba aja dulu lah, kita ambil kesimpulan aja dulu. Kesimpulannya apa? Hukum Toledot ini. Kesimpulannya begini. Saudara dan saya hidup di bumi ini itu nggak sendiri, bukan manusia yang independen. Kecuali Abraham, dia dipanggil sebenarnya keluar dari Toledotnya si Terah. Pergi dari rumah bapakmu, dari rumah sanak saudaramu keluar. Aku akan memulai sesuatu yang baru. Ya, kita ini ada begini, mengalami begini dan sebagainya. Itu karena kita ada Toledotnya, kita di atas itu ada hukum Toledot bekerja. Entah bapak kita, kakek kita, entah apa yang di atas kita ini kita nggak tahu. Tapi ada, ya. Kalau orang bilang kutuk keturunan atau berkat keturunan ya bolehlah, tapi itu ngeri juga. Itu nanti kita bicara ya. Ini hukum Toledot ini. Enaknya begini, saudara. Saya ini. Saya sebenarnya lahir nggak sekali berdasarkan hukum Toledot. Inilah dia saya nih. Ini mukanya kelihatan kan begini. Tapi kan saya punya anak 3. Oleh bantuan istri saya tuh lahir lagi dalam diri Melika, David, Maria. Ini anak saya 3 nih. Ya. Jadi kalau mereka saya yakin karena ada firman Tuhan, anak cucu orang benar perkasa di bumi. Ya, itu hukum Toledot. Nggak dibilang anak cucunya kalau anak cucunya baik ya bakal perkasa di bumi. Nggak begitu. Pokoknya anak cucu orang benar perkasa di bumi. Kenapa? Karena orang benarnya itu. Inilah hukum Toledot bekerja. Contohnya begini. Sering Tuhan bertindak sama Ishak sama Yakub itu karena Abraham. Ya, atau karena Daud, misalnya begitu. Aku nggak, ini kayak Salomo. Aku nggak akan pecah ini kerajaan di waktu engkau hidup karena hambaku Daud. Jadi saya ini lahir berkali-kali nih. Melalui Melika, David, Maria, saya lahir sebenarnya karena hukum Toledot ya.
Nah, kalau apapun yang saya kerjakan ini, sebenarnya mereka akan teruskan itu dan upahnya, katakan upahnya juga kena ke saya. Ini kalau saya lihat kalau di ekonomi itu ini, apa itu namanya? MLM, multi level marketing. Kalau multi level marketing itu kan downline itu yang di bawah-bawah itu kalau dia menguntungkan, kan kita yang di atas sih dapat untung. Kan gitu kayak gitulah dia hukum Toledo. Saya di sini melakukan pelayanan pekerjaan begini, tapi nanti anak cucu saya bekerja dan upahnya itu saya juga dapat. Itu dia hukum Toledo. Iya, kalau saya bikin jahat ya kena juga anak cucunya karena ada juga tertulis. Ada orang yang coba putus-putus itu hukum Toledo tidak bisa. Hukum Toledo itulah udah Tuhan tetapkan. Orang mau percaya atau enggak kayak gravitasi, dia tetap bekerja. Ya, tetap bekerja hukum Toledo itu. Oke lah, saya sambung lagi besok ya. Besok mungkin saya ulang lagi sedikit Toledo ini supaya hukum Toledo ini semakin kita pahami lah ya. Haleluya, amin.